Tapi sempet ikut suatu camp gitu, beauty camp. Oke. Terus di situ dapat teman-teman yang bener-bener full support. Mereka dengerin saya, terus oh iya oke, daftar aja. Mereka selalu bilang coba aja dulu gitu. Baru akhirnya saya mulai persiapan ya dari bulan November tahun lalu. Iya, saya mulai persiapan, cari-cari dukungan orang-orang, cari-cari tips orang-orang gimana nih cara biar lolos gitu. Dan akhirnya ya puji Tuhan kemarin itu saya sempat dapat Putri Indonesia favorit dulu Bang. Iya. Jadi kan favorit ini saya bersaing lagi ya dengan ada waktu di saya itu 14 finalis lain finalis favorit. Itu di wilayah Sumatera Utara Indonesia, atau satu Indonesia. Okay. Untuk akhirnya mendapatkan gelar yang keduanya gitu Bang. Oke. Iya. Puji Tuhan dapat Sumut 2, iya. Jadi akhirnya mulai dari situ kayak Tuhan baik sih Bang. Oke. Shalom dan salam sehat para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kembali podcast Narwastu menyapa Anda. Dan kali ini di podcast Narwastu ke-209 kami akan berbincang dengan seorang anak muda yang energik, cerdas, dan berprestasi. Namanya ialah Morana Angelica Pertiwi Rajagugu. Dia merupakan lulusan S1 Pertanian dari Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Dan saat ini sedang mengikuti studi S2 di Universitas Indonesia. Kak Morana Rajagugu ini juga seorang aktivis gereja di HKBP Rawamangun. Dan kita akan berbincang dengan dia tentang keikutsertaannya dalam ajang kompetisi Putri Indonesia 2025. Dan sebelumnya, dia sudah mengikuti babak penyisihan di Sumatera Utara dan saat ini dia sedang persiapan untuk mengikuti Grand Final Putri Indonesia 2025 yang akan diikuti oleh 45 orang peserta dan dia mewakili Sumut 2. Kita akan tanya tentang kenapa dia terjun dalam kompetisi ajang Putri Indonesia. Yang kita tahu, dalam Putri Indonesia ini ada 5B yang patut diperhatikan. Yang pertama, brain, kecerdasan. Yang kedua, beautiful, kecantikan. Dan yang ketiga, behavior, karakter. Yang keempat, be brave, keberanian. Dan yang kelima ada be right, kebenaran. Kita akan sapa beliau. Shalom, Kak Morana, apa kabar? Shalom, Abang. Puji Tuhan luar biasa ya. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Kak Morana, seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya nih, Kakak kan dulu sempat kuliah S1 di Universitas Udayana, Bali. Kegiatannya apa aja sih Kak, selain menjadi mahasiswi pada saat itu? Ini menarik ya, karena teman-teman kan pasti kalau denger Bali kayaknya seru gitu ya, banyak pantai, tempat wisata juga banyak. Tapi kalau saya pribadi waktu di Bali cukup aktif dalam beberapa kegiatan mahasiswaan. Tapi jujur lebih banyak aktif di PMK ya, Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Pertanian. Puji Tuhan waktu awal-awal masuk sempat dipercaya juga untuk jadi worship leader bareng teman-teman yang lain. Sempat juga nari, karena kebetulan saya pelayanan nari tamborin. Tapi ya memang senangnya aktif di kegiatan-kegiatan kayak event, entah ulang tahun fakultas atau acara musik-musik universitas gitu sih. Dan berarti pada setiap ada kegiatan dan acara, Kak Morana tuh selalu mengisi ya? Iya, kalau saya bisa berkontribusi, saya usahain. Oke Kak, Kak Morana, ya. Kuliah di Bali itu berarti kan jauh dari orang tua. Betul. Merantau kan? Betul. Karena ya saya sedikit tahu lah rasanya, karena saya juga ngerantau waktu kuliah. Betul. Itu gimana? Ada nggak perasaan yang kadang-kadang pas lagi sendiri kangen orang tua, kangen rumah. Nah, itu biasanya mengalihkannya seperti apa dan hal apa yang bisa dilakukan untuk menutup kekosongan itu lagi sedih juga ya Bang, kekosongan ya Bang ya. Berarti Abang nih saya juga ngerasa ya Bang ya. Iya. Nggak ada orang, nggak ada yang bisa diandelin. Iya, gitu. benar. Kalau saya itu yang paling berat tuh awal-awal ya Bang ya. Mungkin Abang juga ya awal-awal. Kita kan transisi ya Bang dari yang temennya di Jakarta semuanya rame, kalau mau pergi tinggal ngajak temen gitu, tiba-tiba ke Bali harus adaptasi lagi. Kalau saya sih awal-awal itu bener-bener telepon terus, hampir bahkan tiap hari ya. Bahkan sempet kalau libur saya minta pulang.
minta pulang. Cuman ya makin berjalannya waktu pasti kan mulai kenal teman-teman baru, akhirnya punya kelompok teman-teman yang benar-benar kita bisa bareng-bareng setiap saat gitu ya Bang. Dan karena saya puji Tuhan lumayan aktif di PMK, jadi PMK ini kan ada banyak kegiatan. Jadi kadang saya ada latihan ini, ada rapat ini, seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang kosong sih, puji Tuhan enggak ya Bang. Karena saya kalau kangen ya tinggal telepon aja sih, atau saya chat adik-adik saya ya, isengin aja gitu adik-adik saya via telepon atau video gitu. Ya paling gitu sih Bang. Pasti berat sih di awal-awal, cuman seiring berjalannya waktu udah mulai ketemu komunitas-komunitas lain. Kayak kalau di Bali tuh ada IMSU Bang, di Udayana, Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara. Kalau Abang di Semarang ada? Nggak ada sih. Masa sih Bang? Nggak ada. Ini ada ya. Kalau kami ada. Jadi itu semua yang dari Sumatera Utara ada komunitasnya. Jadi nanti suka bikin ada. Kalau saya waktu itu sempat ambil kegiatannya jadi panitia ya Bang, panitia lomba futsal biasalah kan kalau IMSU ya ada. Jadi itu sangat-sangat membantu sih mengisi waktu luang kuliah. Oke, jadi kalau bosen udah pasti bisa dibilang nggak bakal bosen lah ya, karena banyak puji kegiatan Tuhan ya. sih Bang. Dan yang pastinya ya kalaupun kangen tinggal telepon. Iya. Oke deh. Lalu nih, kan sebagai orang Kristen dan sebagai orang Batak yang tentunya taat dengan nilai-nilai adat ya. Bagaimana sih dukungan orang tua dalam kegiatan kamu Rana selama ini? Kalau ngomongin dukungan orang tua, puji Tuhan luar biasa ya. Dukungan orang tua, dukungan keluarga besar itu benar-benar luar biasa. Nggak pernah dibatasin gitu loh Bang. Selama itu memang membawa hasil yang positif dan baik gitu ya, bukan yang melanggar norma atau nilai-nilai gitu, pasti orang tua dukung sih. Dan mereka bahkan nanya, perlunya apa? Kita harus apa nih supaya support apa yang kamu perlu gitu supaya ini bisa maksimal gitu. Berarti selama apapun yang mau Rana ikutin, selama itu positif akan terus didukung ya. Puji Tuhan ya. Oke Kak, kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, kamu Rana kan ikut dalam kompetisi Putri Indonesia. Itu bagaimana ceritanya keputusannya bisa ikut kompetisi ini? Kalau ngomongin keputusannya sebenarnya sempat ada Bang jadi mimpi ini, maksudnya angan-angan Putri Indonesia kan, Putri Indonesia nih prestis banget ya. Kita semua tahu gitu Putri Indonesia. Jadi sempat ada sih kayak kayaknya lucu nih, seru kalau ikut Putri Indonesia gitu kan Bang. Cuman memang sampai sebelum akhirnya memutuskan untuk daftar masih banyak lah keraguan-keraguan dan kayak mikir kayaknya itu bukan untuk saya gitu loh. Ajang-ajang kompetisi kayak gitu. Tapi sempat ikut suatu camp gitu, beauty camp. Terus di situ dapat teman-teman yang bener-bener full support. Mereka dengerin saya, terus oh iya oke, daftar aja. Mereka selalu bilang coba aja dulu gitu. Baru akhirnya saya mulai persiapan ya dari bulan November tahun lalu. Iya, saya mulai persiapan, cari-cari dukungan orang-orang, cari-cari tips orang-orang gimana nih cara biar lolos gitu. Dan akhirnya ya puji Tuhan kemarin itu saya sempat dapat Putri Indonesia favorit dulu Bang. Jadi kan favorit ini saya bersaing lagi ya dengan ada waktu di saya itu 14 finalis lain finalis favorit. Itu di wilayah Sumatera Utara Indonesia, atau satu Indonesia. Untuk akhirnya mendapatkan gelar yang keduanya gitu Bang. Iya. Puji Tuhan dapat Sumut 2, Jadi akhirnya mulai dari situ kayak Tuhan baik sih Bang. Ya. Berarti nanti ini di ajang Grand Final berarti mewakili Sumatera Utara 2 ya? Betul. Doainnya Bang ya. Tenang aja. Nah, terus itu Kak, kan namanya kompetisi kayak gini tuh pasti ada, kita istilahnya penggemblengan lah ya. Atau apapun itulah. Dari cerita-cerita dan pengalaman saat melalui proses itu semua, ada nggak yang bisa dibagiin kepada generasi muda Kristen nih? Pasti ada ya, apalagi ngomongin persiapan untuk kompetisi yang besar ya Bang, itu kan tentu persiapannya juga nggak kecil ya. Dan saya tuh selalu berpegang dengan prinsip langkah awal itu menentukan hasil akhir. Jadi saya berusaha ketika di awal saya sudah terjun, nggak bisa lagi nih saya setengah-setengah gitu. Jadi pasti mulai jaga kesehatan, itu yang pertama ya Bang, jaga kesehatan. Karena
kegiatan mulai padat dan kita banyak latihan. Kita latihan catwalk, kita latihan public speaking, kita juga banyak baca tentunya ya Bang jadinya, karena kita harus tahu nih isu-isu di Indonesia yang sedang berkembang apa, kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul mungkin di Indonesia nih lagi seperti apa, itu kita harus keep update terus setiap harinya gitu. Itu keep update karena nantinya akan dijadikan sebagai referensi atau? Karena kan kita mengemban titel Putri Indonesia nih kan, berarti ekspektasi orang-orang adalah kita seseorang yang menginspirasi ya Bang tentunya. Dan kita harus tetap upgrade diri kita dari hari ke hari supaya kita bisa menjadi inspirasi buat banyak orang sih. Kalau untuk persiapan dari yang bulan November itu detailnya adalah mungkin udah nggak bisa lagi tidur malam. Harus jaga pola ya, pola harus hidup ya. berusaha tidurnya cepet. Terus mungkin kalau untuk di perempuan kan ada skincarean ya Bang ya, apalagi ada beauty-nya. Jadi mungkin dulu masih ada tuh 1-2 hari yang kayak aduh mau langsung tidur aja nih, gitu. Sekarang udah nggak bisa, harus komitmen sih Bang, komitmen dan konsisten, karena kalau kita nggak komit mungkin saya nggak akan ada di sini. Maksudnya dengan titel ini nggak belum tentu lah gitu Bang, tapi karena ada komitmen, jadi ketika mungkin saya ngerasa aduh kayaknya nggak kuat deh, capek banget gitu misalnya, atau aduh kok kayaknya semuanya huru hara gitu, tapi karena saya ingat komitmen dan tujuan saya sendiri jadi akhirnya saya bisa gitu untuk menjalaninya. Karena mau memang harus memaksakan diri ya, betul, karena memang betul, sudah ambil keputusan. Sudah ambil keputusan dan saya mendoakan keputusan ini Bang. Harus. Jadi ketika awalnya mau daftar Putri Indonesia, ketika semua orang, jadi kan pendaftarannya itu dibuka Januari ya Bang, Januari 2025 tahun ini. Itu saya banyak lah berdoa, maksudnya bener nggak ya ini nggak sih yang mau Tuhan kasih buat saya gitu. Sampai akhirnya dapat jawaban, oh ya coba aja gitu. Dan jawaban itu bisa dilihat dari dukungan sekitar ya. Iya betul. Tuhan bekerja dalam banyak hal Bang, benar. Oke. Dari semua yang sudah tadi kakak ceritain, sebenarnya apa sih obsesi kamu Rana dalam kehidupan ini? Tujuannya tuh mau kemana gitu? Iya, maksudnya apa sih yang saya cari di dunia ini gitu ya Bang? Gitulah, Iya. Kalau dibilang cari apa di dunia ini, misalnya tujuan saya ya sebenarnya kita sebagai orang Kristen pasti mau jadi berkat ya Bang, dimanapun kita berada, dan tumbuh di lingkungan yang saya cukup aktif pelayanan dari kecil di gereja. Jadi pasti maunya jadi berkat untuk orang lain gitu. Dan kenapa saya memilih Putri Indonesia? Karena saya merasa ini akan menunjang tujuan saya gitu Bang. Saya bisa menjadi berkat lewat platform yang lebih besar lagi, lewat Putri Indonesia, untuk akhirnya saya mungkin bisa membantu anak-anak yang mungkin kurang beruntung. Kebetulan advokasi saya mengenai pendidikan untuk anak-anak kurang beruntung Bang. Jadi harapannya sih akan berdampak lah gitu Bang. Ingin jadi berguna lah untuk orang banyak. Untuk orang gitu. banyak ya. Karena kan pasti kita juga punya statement diberkati untuk menjadi berkat ya. Betul Bang. Oke. Berarti kan sebentar lagi Kak Nurana akan mengikuti grand final nih. Dari pesertanya ada 45 orang. Betul. Persiapan apa aja sih yang kamu Rana siapkan dan apa rencana ke depannya? Karena kan ya kita nggak tahu kan akan seperti apa ke depannya. Betul. Dan kalau hasilnya positif ataupun negatif, apakah akan ada perubahan rencana ke depannya? Gitu. Oke, jadi gini ya Bang, aku kan nanti akan mengikuti karantina dulu. Karantina selama kurang lebih 3 minggu, sampai akhirnya ke grand final. Mungkin untuk saat ini yang dipersiapkan adalah selain perlengkapan yang akan dibawa ya Bang, karena kita kan benar-benar nggak boleh kemana-mana ya waktu karantina itu, pastinya mental sih Bang. Untuk saat ini mental, karena saya akan ketemu perempuan-perempuan hebat, 45 perempuan yang luar biasa ya tentunya. Jadi yang pertama pasti saya siapin mental, dan balik lagi saya mempersiapkan kemampuan public speaking, catwalk, gitu sih Bang. Itu ya. Terus rencananya apa nih ke depannya? Maksudnya kalau negatif atau positif gitu ya Bang? Contoh, karena kan kita nggak tahu akan hasilnya seperti apa. Ada pengaruh nggak, entah itu hasilnya negatif atau positif, ada pengaruh nggak atas rencana ke depannya gitu? Akan berubah nggak nih rencananya kalau ternyata nggak menang gitu ya? Karena kan pasti kalau katakanlah menang, pasti udah ada kan plannya. Nah, katakan umpamanya tidak Tuhan izinkan untuk menang, ada perubahan rencana nggak dalam hidup?
Kalau saat ini, kebetulan saya prinsipnya adalah biarkan ini mengalir gitu ya, Bang. Saya akan berusaha dan membiarkan Tuhan mengerjakan sisanya gitu, Bang. Jadi kalau misalnya memang belum rezeki saya untuk menang di kompetisi ini, pastinya tetap balik lagi ke tujuan yang tadi, Bang. Gimana saya bisa menggunakan titel yang mungkin saya punya saat ini terkhusus untuk akhirnya benar-benar bisa jadi berkat buat banyak orang, bukan hanya untuk teman-teman yang Kristen, tapi untuk satu Indonesia ini gitu. Berarti sebenarnya salah satu atau mungkin tujuan utamanya adalah menjadi berkat. Iya, betul. Dan betul, itu bisa di lewat apapun. Betul. Karena kan banyak hal ya, Bang, yang bisa kita lakukan gitu. Oke. Lalu yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ada nggak pesan yang mau disampaikan kepada generasi muda, terutama untuk pemirsa majalah Narwastu? Yang pasti sih kalau untuk saya saat ini ya, Bang, kejar mimpi kalian. Gitu. Karena kalau di case saya, ini kan sebenarnya tadinya adalah sebuah mimpi yang kayaknya saya pikir saya kurang cocok gitu ya, Bang, seperti yang saya bilang di awal. Cuman jadi saat itu saya ketemu sama anak-anak pemulung, saya ngajar. Terus dia bisa melukis, hebat banget dia melukisnya. Lalu saya tanya dia mau jadi apa gitu. Terus dia bilang saya mau jadi pelukis hebat, kata dia gitu. Dia mau belajar desainer, mau belajar AI, gimana cara melukis pakai AI gitu. Terus saya di situ entah bagaimana Tuhan bekerja ya, Bang. Cuma di situ saya mikir, dia mimpinya sebesar ini gitu. Nggak ada yang membatasi dia. Baru saya berpikir, oh ternyata kadang yang membatasi diri kita itu, membatasi mimpi kita ya diri kita sendiri gitu, Bang. Kadang justru pikiran-pikiran kita sendiri yang akhirnya mengurung kita untuk nggak berani kemana-mana gitu. Itu salah satu yang akhirnya membuat saya yakin untuk daftar Putri Indonesia, Bang. Jadi mungkin untuk teman-teman yang nonton nih, terkhusus pemirsa Narwastu, jangan pernah menyerah sih ya. Jangan pernah menyerah karena percaya kalau Tuhan tuh pasti buka jalan. Dan yang pasti harus libatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita ya, Bang. Karena ketika Tuhan yang udah buka jalan, Dia pasti akan sediakan semua hal yang kita perluin untuk akhirnya kita nyampe ke tujuan itu. Begitu, Bang. Sahabat Narwastu, sebelum penutup, yang saya dengar, Kak Morana ini waktu kompetisi Putri Indonesia itu sempat bernyanyi salah satu lagu. Kita akan dengarkan Kak Morana bernyanyi sebelum kita. Kak Morana. Oke, jadi aku kasih backstory dulu ya, Bang. Oke, boleh silakan. Jadi aku pilih lagu ini karena lagu ini bercerita tentang anak-anak ya. Anak-anak. Lagunya Stand Up for Love dari Destiny's Child. Jadi gimana kita bersatu akhirnya tuh bisa membuat orang-orang yang mungkin hopeless atau kekurangan tuh akhirnya bisa sama-sama bareng-bareng kita, iya, menjadi harapan baru. Ini aku nyanyiin refnya aja ya, karena waktu audisi aku nyanyiin refnya. Oke. If we all stand together this one time, then no one will get left behind. Stand up for life. Stand up and hear me sing. Stand up for life. Thank you, Bang. Bagus, suaranya bagus dan bikin hati tenang. Makasih banyak loh, Bang. Kak Morana, thank you nih atas perbincangan kita yang menarik, atas pemikiran, pandangan, dan segala macamnya. Makasih banyak, Bang. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan Kak Morana Raja Guguk, salah satu putri Indonesia yang mewakili Sumatera Utara 2. Jangan lupa terus support channel Majalah Narwastu dengan cara subscribe, like, komen, dan pastinya share video-video kami. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Thank you, Kak. Thank you, Bang. Sukses.